Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bil haqqil mubin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki sepertiga terakhir di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Di dalam melaksanakan amaliyah apapun sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu ada 4 hal yang menurut saya memiliki keterkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin satu komponen itu berdiri sendiri dan menjadi persyaratan bahkan untuk komponen yang lainnya. Yang 4 hal itu diantaranya adalah, yang pertama, ada yang disebut dengan nomenklatur iman. Iman itu merupakan sebuah syarat mutlak ketika seseorang bisa melaksanakan aktivitas amaliyah perintah Allah dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kewajiban menjalankan syariat Islam itu adalah bagi mereka yang telah memiliki pondasi iman terlebih dahulu. Tidak diwajibkan amalan apapun, baik itu puasa Ramadan, zakat, sholat, dan yang lainnya, kalau memang di dalam lubuk hatinya tidak memiliki keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Puasa, sholat, dan amalan apapun yang lainnya hanya dipersyaratkan bagi orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini disebut dengan iman. Tetapi ada komponen yang kedua juga, sebab hanya iman saja kepada Allah, hanya percaya saja kepada Rasulullah, kalau kemudian tidak diikuti dengan amaliyah sehari-hari, amalan-amalan yang dilaksanakan secara real, maka nilai keimanan itu sendiri sifatnya menjadi tidak sempurna. Oleh karenanya, selain iman kepada Allah, tentu seseorang diperlukan amaliyah atau ekspresi keimanan itu diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yakin kepada Allah, kemudian dilakukan dalam bentuk pengamalan. Dan syarat yang ketiga, komponen yang ketiga yang juga masih berkelindan dan terkait satu di antara lainnya dari 4 hal itu adalah bahwa ketika seseorang memiliki keyakinan, keimanan kepada Allah, kemudian dia beramal, dia melakukan perbuatan secara real dan ekspresif, tetapi kalau amal yang dilakukannya itu tidak berlandaskan kepada ilmu, itu pun belum mencapai kepada kesempurnaan. Bahkan bisa jadi amalan yang didasari tanpa ilmu sesungguhnya merupakan amalan yang tertolak. Tapi ada satu komponen lagi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan iman, kemudian amal dan ilmu sebagai penentu dari diterimanya amal ibadah seseorang, itu adalah ikhlas. Kalaupun seseorang memiliki keyakinan kepada Allah, dengan keimanan dia melaksanakan aktivitas amalan apapun yang diperintahkan oleh Allah dengan menggunakan ilmu, tetapi kalau dalam melaksanakan amal ibadahnya itu tidak dilandasi dengan rasa keikhlasan, murni dilaksanakan karena Allah, maka aktivitas apapun yang dilakukan oleh seseorang itu tetap tidak memiliki makna atau nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, ikhlas merupakan komponen terakhir sebagai penentu bagi seseorang apakah amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kitab Nurul Dzalam, musannif menjelaskan paling tidak mendekatkan kepada kita kepada pengertian ikhlas, apa yang dimaksud dengan ikhlas. Yang jelas dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ikhlas itu adalah merupakan perbuatan yang semata-mata diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari orientasi dinilai oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tingkatan dalam ikhlas ini. Yang pertama adalah anta'budallaha wa ta'mala syai'an la tam'an fi thawab wa la harban minal iqab. Definisi ikhlas yang paling tinggi, yang pertama yang dirumuskan oleh para ulama adalah ketika seseorang dia beraktivitas, beramal, melaksanakan pekerjaan tertentu semata-mata diwujudkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amalnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah berasal dari keyakinan hati dan kesadaran jiwa sesungguhnya dia sebagai makhluk Allah dan Allah sebagai Khalik yang telah menciptakan dia, sehingga melaksanakan titah daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sebuah keniscayaan. Ya. Anta'budallaha wa ta'mala syai'an la tam'an fi thawab wa la harban minal iqab. Sama sekali dia tidak berharap itu pahala dan tidak berharap dia mendapatkan ganjaran dari Allah, juga dia tidak berkeinginan untuk menghindari diri dari siksaan Allah. Inilah yang kemudian diilustrasikan dalam sebuah munajat doa yang disampaikan oleh salah seorang waliullah perempuan, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Dia dalam doanya yang cukup masyhur dijelaskan, "Ya Allah, apabila amal ibadah yang saya lakukan ini semata-mata karena memang mengharapkan surga, maka jauhkan saya dari surga. Ya Allah, apabila aktivitas amalan sehari-hari yang saya lakukan adalah karena ingin terhindar dari api neraka, maka masukkan saya ke dalam neraka." Ini menggambarkan tentang definisi keikhlasan paling tinggi, bahwa bagaimanapun juga harus disadari dan diakui oleh kita, surga dan neraka itu dalam tinjauan teologis merupakan makhluk Allah. Maka kenapa kemudian kita berorientasi terhadap sesama makhluk Allah? Oleh karena itu, maka ibadah yang paling murni adalah yang dilakukan bukan hanya berorientasi kepada surga dan neraka, tetapi semata-mata li'ajlillah, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas dari sikap apapun yang Allah berikan kepada hambanya, itu adalah merupakan prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang jelas, kewajiban kita sebagai makhluk menjalankan segala bentuk perintah yang diberikan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin dan pemirsa sekalian, tingkatan keikhlasan yang kedua, yang ini derajatnya di bawah daripada keikhlasan yang pertama tadi, adalah anta'budallaha aw ta'mala syai'an tam'an li thawab wa harban minal iqab. Ini dalam teori pendidikan kita mengenal dengan istilah reward and punishment. Nampaknya memang Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memahami bagaimana karakter makhluknya yang tidak bisa dilaksanakan sebagian kecuali dengan reward dan punishment. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berisi ancaman. Di dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat-ayat yang bermuatan tentang bagaimana pahala ganjaran yang diterima oleh seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain surga dan neraka juga beberapa pahala-pahala yang berlipat ganda dan lain sebagainya. Tentu
karena reward dan punishment juga di-create oleh Allah dalam rangka memotivasi hambanya untuk beribadah kepada Allah. Dalam hal ini para ulama di bidang kalam mentolerir ketika seseorang melaksanakan aktivitas ibadah, orientasinya adalah karena reward yang disiapkan oleh Allah, karena takut terhadap punishment yang diberikan oleh Allah, umpamanya adalah karena mengharapkan untuk masuk surga, atau karena dia tidak mau masuk neraka. Ini pun masih termasuk pada kategori derajat keikhlasan, hanya memang ikhlasnya, grade-nya lebih rendah daripada grade yang pertama tadi, atau ini adalah tingkatan medium. Dan selanjutnya, pemirsa sekalian, yang ketiga, ini adalah derajat keikhlasan yang paling rendah tetapi masih dalam kategori ikhlas, yaitu anta'budahu aw ta'mala syai'an litatanassuba ilahi ta'ala aw litahsili dunya kama qara'ta surat al-waqiah lil ghina. Ada seorang hamba, ada seorang makhluk yang melaksanakan aktivitas ibadah tetapi kemudian orientasinya nyerempet kepada hal-hal yang bersifat kedudukan dan juga nyerempet terhadap hal-hal yang sifatnya keduniaan. Misalkan begini, ada seseorang melaksanakan aktivitas amalan membaca Al-Quran. Karena bagian dari fadilah surat Al-Waqiah menurut para ulama adalah bisa memberikan kemanfaatan fadilahnya itu, berharap Allah mencurahkan rizki yang banyak, maka dia melaksanakan amalan membaca surat Al-Waqiah berulang-ulang terus dalam malam-malam tertentu, atau kemudian di setiap tahajudnya tidak lepas dari Waqiah. Dalam hati kecilnya dia berharap mudah-mudahan dengan wasilah membaca surat Al-Waqiah ini Allah turunkan rizki di luar dugaannya begitu. Atau kemudian karena dia berorientasi kepada kedudukan, misalkan dia sholat, dia zakat, kemudian dia juga melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya karena dia berharap Allah menjadikan dia kedudukannya menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang soleh, tetapi di mata Allah bukan di mata manusia. Nah, mengharapkan kedudukan dia agar menjadi kelompok soleh, kelompok yang dermawan, atau kelompok yang muttaqin, atau kelompok yang apapun itu, ya, yang bersifat kedudukan tetapi di mata Allah, atau litahsili dunia seperti tadi, mendawamkan membaca surat Waqiah dan lain sebagainya. Itu pun berdasarkan musonif dari kitab Nurul Dhalam ini disebutkan masih dalam kategori ikhlas, tetapi hiya al-adna. Derajat keikhlasan ini adalah derajat keikhlasan yang paling rendah. Oleh karena itu, selain tiga kategori tadi, maka tidak termasuk pada kategori ikhlas. Ya, tidak termasuk pada definisi ikhlas karena terangkum dalam tiga definisi tadi. Yang jelas, ketika kemudian seseorang tidak berorientasi li ajlillah tetapi berorientasi kepada li ajlinas, kepada sesama manusia untuk dipuji, kemudian juga untuk dilihat, untuk didengar, maka itu sudah termasuk pada kategori ri'a an-nas. Sekali lagi pemirsa dan hadirin sekalian, bahwa 4 komponen yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita dalam rangka pengabdian kita terhadap Allah, bahwa kita membutuhkan keimanan sebagai sebuah kunci utama, sebagai sebuah pondasi, sebagai sebuah dasar, pengikraran diri, penyerahan diri bahwa kita adalah sebagai makhluk Allah yang meyakini, yang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kita. Ya, itu menjadi kata kunci utama ya di dalam kedudukan kita sebagai makhluk. Dan setelah itu keyakinan saja di dalam hati tidaklah cukup kalau kemudian tidak diikuti dengan amaliyah, amal ya. Jadi tidak hanya iqrarun bil lisan tetapi amalun bil arkan,
Bahkan sebagian ulama mengatakan itu pun adalah bagian dari komponen keimanan. Dan amal saja tidak cukup, karena sesungguhnya amalia apapun yang kita lakukan di dunia ini harus berlandaskan kepada pengetahuan, kepada ilmu, dan ilmu ini adalah akan membuka bahwa amalan yang kita lakukan sesuai dengan kriteria, sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Oleh karenanya setiap orang yang beriman sebagai orang yang beramal, beraktivitas, itu tidak lepas dari tuntutan untuk memiliki ilmu, ya, memiliki pengetahuan, memiliki intelektualitas. Seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik adalah seorang mukmin dan muslim yang memiliki intelektualitas terhadap khususnya adalah persoalan-persoalan ubudiyah sebagai bekal kita. Dan terakhir, seorang yang beriman, seorang yang beramal, seorang yang berilmu juga tidaklah cukup kalau kemudian amal dengan ilmu yang dia lakukan tidak memiliki kriteria keikhlasan. Karena sesungguhnya hidup kita, mati kita, apapun yang dilakukan oleh kita di dunia ini semata-mata diorientasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kekhilafan, itu semata-mata dari diri saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.